Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Mahmudatu Safitri Salsabila dan pada video kali ini akan membahas tentang kontrasepsi menurut sudut pandang Islam agar nantinya kita dapat mengetahui bagaimana Islam mengatur tentang kesehatan reproduksi dan bagaimana Islam mengatur tentang perencanaan dalam berkeluarga. Secara umum, kontrasepsi sendiri merupakan upaya untuk mencegah kehamilan yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, ataupun membuat rahim dalam kondisi tidak siap menerima pembuahan. Hal ini dilakukan agar nantinya sel telur dan sel sperma itu tidak dapat bertemu. Oke, secara umum ada 4 jenis kontrasepsi yang sering digunakan. Yang pertama adalah kontrasepsi hormonal oral, di mana ini berupa pil KB yang berisikan hormon estrogen atau progesteron atau gabungan dari keduanya. Cara kerjanya adalah dengan memodifikasi lingkungan di dalam rahim dan mencegah terjadinya ovulasi. Yang kedua adalah AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau yang biasa kita kenal dengan IUD. Nah, ini merupakan suatu alat yang berasal dari tembaga yang dimasukkan ke dalam rahim, yang nantinya cara kerjanya adalah mencegah terjadinya ovulasi atau pembuahan. Alat ini itu biasa digunakan karena tergolong efektif karena dia bisa digunakan 5 tahun. Dengan jangka 5 tahun tersebut itu di bawah pengawasan petugas medis. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah kontrasepsi jangka panjang. Biasanya ini berupa suntikan seperti DMPA yang didapatkan seorang wanita tiap 12 minggu ataupun berupa implan yang dimasukkan di bawah kulit yang dimana cara kerjanya adalah melepaskan hormon secara perlahan untuk mencegah terjadinya ovulasi dan membuat lendir serviks itu mengental. Lalu yang terakhir adalah kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap ini berupa tubektomi untuk wanita atau vasektomi untuk pria. Umumnya untuk tubektomi sendiri itu dilakukan dengan cara memotong atau mengikat tuba falopi agar mencegah sel sperma itu bisa masuk dan mencegah terjadinya pembuahan. Sedangkan untuk vasektomi sendiri itu dilakukan dengan cara menutup saluran sperma pada pria dan kedua tindakan ini baik vasektomi maupun tubektomi itu menyebabkan seseorang itu tidak bisa memiliki keturunan secara permanen karena tidak dapat dikembalikan lagi. Islam itu sebenarnya tidak menutup mata terkait dengan kesehatan reproduksi, dengan kontrasepsi, dengan memberi jarak untuk memiliki anak atau kehamilan ataupun dalam sistem perencanaan keluarga, tetapi memang ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Di antaranya adalah yang pertama dan paling penting adalah alat kontrasepsi yang digunakan itu tidak menentang syariat Islam. Yang kedua, tidak membahayakan bagi kesehatan. Yang ketiga, hanya bersifat sementara atau tidak permanen. Dan yang terakhir itu dia dapat mengembalikan fungsi seperti semula. Seperti yang saya bilang sebelumnya, itu tidak bersifat permanen, tidak boleh bersifat permanen. Nah, beberapa contoh penerapan hukumnya. Yang pertama adalah pil KB. Pil KB ini sangat boleh digunakan, tetapi hanya untuk pemberi jarak ataupun penunda kehamilan saja, yang mana itu bersifat sementara dan dia itu dapat mengembalikan fungsi kesehatan si wanita tersebut gitu. Lalu yang kedua ada IUD atau spiral, di mana ini boleh digunakan asalkan dalam penggunaannya hanya bersifat sementara juga, hanya untuk mencegah atau ya memberi jarak saja. Dan pada pemasangannya itu harus dilakukan oleh petugas wanita atau ketika dilakukan oleh petugas pria itu harus ada pendampingan dari suami ataupun keluarga wanita tersebut. Lalu selanjutnya adalah tubektomi. Nah, tubektomi ini kan sifatnya adalah permanen sesuai dengan yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya salah satu syarat yang tidak boleh dilakukan adalah kegiatan kontrasepsi atau alat kontrasepsi yang digunakan itu tidak boleh bersifat permanen. Jadi tubektomi ini
tidak diperbolehkan menurut syariat Islam sesuai dengan pandangan Mahmud Shaltut yang menyatakan bahwa pembatasan kelahiran secara mutlak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Selanjutnya adalah vasektomi, di mana vasektomi itu sudah dijelaskan dalam fatwa MUI tahun 2012 yang mana hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat atau tidak ada pilihan lain. Nah, intinya adalah Islam itu memperbolehkan kita sebagai umatnya menggunakan kontrasepsi asalkan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan dari kita sendiri sebagai penggunanya. Oke, jadi kesimpulannya kontrasepsi dalam Islam itu bukan merupakan larangan mutlak, akan tetapi dalam penggunaannya penting untuk mempertimbangkan dari sisi medis maupun syariat Islam. Nah, melalui video ini aku ingin mengajak semuanya untuk sama-sama mari kita menjaga kesehatan reproduksi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam sebagai umat Islam yang baik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi.